Setiap harinya kita mungkin sering berinteraksi dengan orang asing. Kadang percakapan ini bisa saja berdampak besar bagi hidup kita atau hidup orang lain. Kamu mungkin saja memutuskan untuk memberikan orang asing sebuah pekerjaan, membawa paketmu untuk orang lain, mengasuh anakmu, dan sebagainya. Percakapan dengan orang asing merupakan hal fundamental dalam kehidupan modern. Tapi apakah selama ini kamu berinteraksi dengan tepat? Sayangnya mungkin tidak. Di tengah informasi yang terbatas, kita buru-buru memberikan penilaian atau penghakiman kepada seseorang. Dalam beberapa detik saat pertama kali bertemu, kita mungkin saja telah membentuk gambaran diri orang tersebut di kepala kita. Mungkin saja kita menganggap orang itu sebagai orang yang kompeten dan bisa dipercaya. Di sisi lain, mungkin saja kita berhati-hati dan merasa orang ini banyak membual. Namun apakah penilaian ini benar? Apakah ini menggambarkan orang asing tersebut? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Talking to Strangers karya Malcolm Gladwell. Buku ini membahas tentang interaksi kita yang kurang tepat dengan orang asing hingga berakibat fatal. Apakah waktu kecil kamu pernah diajarkan untuk tidak berbicara dengan orang asing? Kebanyakan orang tua mengajarkan anaknya kalau orang asing itu bisa saja punya niat buruk. Mungkin saja hal ini berasal dari ketidaktahuan kita bagaimana berkomunikasi dengan orang asing, hingga terjadinya konflik dan kesalahpahaman yang berdampak besar bagi diri kita dan dunia. Boleh dibilang dari semua buku penulis, buku ini terkesan agak dark karena di buku ini mengangkat soal kekerasan polisi, kasus pemerkosaan di kampus, dan kisah gelap lainnya. Penulis mengawali bukunya dengan kisah Sandra Bland, seorang warga etnis Afrika Amerika yang diberhentikan oleh polisi kulit putih di Texas tahun 2015. Awalnya, Sandra diberhentikan karena pelanggaran minor, yaitu tidak memberikan tanda saat pindah jalur. Karena Sandra kesal dan bersikap tidak kooperatif, polisi itu langsung menangkap Sandra dan menyebloskannya ke penjara. 3 hari kemudian, Sandra ditemukan tidak bernyawa di bilik penjaranya dalam kondisi gantung diri. Kisahnya yang tragis kemudian menyulut gerakan Black Lives Matter karena dianggap merupakan tindakan diskriminasi. Dari kisah tragis tersebut, penulis menemukan fakta bahwa ada penanganan kasus kriminologi yang kurang tepat. Polisi Amerika terlatih untuk menggunakan pelanggaran ringan dalam mengungkap kasus kejahatan yang besar. Tentu saja, hal ini juga diperparah dengan adanya bias rasial. Polisi juga membahas tentang kecenderungan kita untuk mempercayai orang lain atau dikenal dengan truth default theory. Ini merupakan teori yang ditemukan oleh Timothy Levin yang menyatakan kalau pada dasarnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita cenderung mempercayai apa yang orang tersebut bicarakan. Bahkan pemikiran kita bahwa kita seharusnya tidak mempercayai tidak pernah muncul. Ini merupakan mekanisme standar manusia, dan ada 2 alasan utama. Pertama, percaya orang lain jujur adalah hal yang paling penting dalam komunikasi. Apabila kita selalu tidak percaya, sangat sulit komunikasi bisa berjalan. Alasan kedua adalah kebanyakan orang biasanya selalu jujur hampir di setiap saat. Ini yang membuat kita rentan dibohongi. Ketiga, inilah cara masyarakat bekerja. Bayangkan jika kita selalu curiga dengan orang lain. Alhasil tidak akan tercipta sebuah kerjasama dan peradaban tidak akan maju. Di era sekarang boleh dibilang cukup unik. Kita bisa membeli barang dari internet, dari penjual yang kita tidak tahu ada di mana, tapi berdasarkan review yang kita baca di internet. Kita yakin kalau penjual ini adalah orang yang jujur. Dia menjual barang sesuai yang ditawarkan. Tidak aneh jika riset menemukan kita lebih mudah memprediksi seseorang yang berkata jujur daripada seorang yang berkata bohong. Bagaimana bila kita berusaha mencari red flag dari orang asing? Jadi setiap kali kita bertemu orang asing, coba perhatikan apakah ada red flag dari orang tersebut. Indikator ini sangat penting untuk membuat kita jadi mawas diri. Bayangkan kamu baru pertama kali kencan pertama dengan seorang, tentunya orang ini terlihat begitu menarik. Orangnya baik, menawan, dan cocok banget lah buat kamu. Tapi apakah iya? Apakah tidak ada red flag yang kamu temui selama interaksi tersebut? Apabila tidak, good for you.
Mungkin saja orang ini cocok buat kamu. Tapi jika kamu menemukan red flag dari orang tersebut, namun kamu tidak memperdulikannya hanya karena orang itu menarik, maka hal ini bisa bahaya banget ke depannya. Bisa saja ketika kamu semakin dalam menjalin hubungan dengan orang itu, kamu malah tersakiti yang lebih parah lagi dibandingkan jika kamu menyudahinya dari awal. Dalam bukunya, penulis menceritakan kisah Larry Nassar, seorang dokter dari Timnas Senam Amerika Serikat. Larry merupakan tersangka dari kasus pelecehan seksual 250 gadis dan satu anak laki-laki selama puluhan tahun dari tahun 1992 hingga tahun 2015. Larry bisa tidak terdeteksi selama puluhan tahun karena persona dan pekerjaannya. Di bukunya, penulis menyatakan bahwa orang tua dari anak yang dilecehkan tidak mempercayai bahwa Larry merupakan predator seksual. Secara tidak sengaja, Larry dilindungi oleh orang tua murid karena reputasinya. Hal lain yang membuat mispersepsi kita dengan orang asing adalah ketika kita merasa interaksi personal adalah segalanya. Penulis menceritakan kisah Perdana Menteri Inggris terdahulu Neville Chamberlain yang mempercayai bahwa Adolf Hitler adalah seorang pencinta damai. Chamberlain sudah sempat bertemu 3 kali dengan Hitler. Dia percaya Hitler tidak punya ambisi untuk menguasai dunia dan hanya berusaha untuk merebut teritori Sudetenland. Bukan hanya Chamberlain, beberapa pemimpin dunia lain setelah bertemu dengan Hitler percaya hal yang sama. Penulis menyatakan hal ini terjadi karena kita percaya bahwa interaksi personal merupakan hal yang unik dan sangat berharga. Sama halnya seperti perusahaan yang tidak akan memperkerjakan karyawan sebelum melakukan interview. Kenyataannya, politisi yang melihat dengan jelas ambisi Hitler untuk menguasai dunia adalah orang yang tidak pernah bertemu dengannya langsung, seperti Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Selain interaksi personal, kita juga bisa menjadi bias ketika kita melihat penampilan seorang. Penulis menceritakan kisah Bernie Madoff. Bernie tampil dengan gaya yang meyakinkan dan merupakan ketua non-eksekutif pasar saham Nasdaq. Banyak orang pasti mengira Bernie merupakan investment banker yang jenius. Tidak ada orang yang pernah menyangka bahwa Bernie merupakan terpidana kasus penipuan keuangan paling besar dalam sejarah Amerika dengan skema Ponzi. Bahkan ketika seorang analis investasi bernama Harry Markopolos menyatakan kalau Bernie adalah penipu, tidak ada yang percaya. Banyak orang menganggap tuduhan Harry tidak mendasar dan hanya berupa persaingan bisnis. Hingga Harry mengajukan tuduhan sebanyak 3 kali, tetap saja tidak dipercaya. Hingga akhirnya Bernie mengaku pada anaknya bahwa investasi yang selama ini dijalankan adalah skema Ponzi dan dia dipenjara hingga tutup usia. Cara yang benar dalam berbicara dengan orang asing adalah dengan penuh kehati-hatian dan kerendahan hati. Menariknya, kita mempercayai seorang bukan karena kita tidak punya keraguan pada orang tersebut. Bukan juga karena kita yakin 100% pada dia. Tapi kita percaya seorang hanya karena kita tidak punya keraguan yang cukup untuk membuat kita mempertanyakan kredibilitas orang tersebut. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.